Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea dan Cukai berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jaringan internasional. Kapolres Metro Jakarta Utara didampingi para pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kunjungan langsung ke wilayah Kecamatan Cilincing. Kapolres Blitar Kota memimpin langsung apel pelayanan pengamanan kegiatan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati. Di informasi pertama, pemirsa, Satres PPA dan PPO Polres Karawang berhasil mengungkap kasus tindak pidana kesusilaan di muka umum yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam. 4 orang terduga pelaku ditangkap di Kediri masing-masing. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansyah dalam konferensi pers di Mapolres Karawang menegaskan adanya penangkapan terhadap kelima pemuda yang melakukan aksi asusila. Mereka diantaranya berinisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Para terduga pelaku diamankan setelah video yang memperlihatkan dugaan tindak pidana asusila di muka umum viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Karawang. Setelah ada video viral tersebut, Polres Karawang menindaklanjutinya berupa koordinasi dan juga pengumpulan bahan keterangan yang kemudian kita ambil keterangan dari beberapa saksi dan kemudian juga mencari identitas dari para pelaku tersebut. Para terduga pelaku dijerat dengan pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan. Dari Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polres Kebumen amankan 20 remaja diduga hendak tawuran. Saat dilakukan pembinaan oleh petugas, para remaja tersebut terlihat menangis dan bersujud minta maaf kepada orang tua. Sebanyak 20 remaja yang mayoritas masih berusia di bawah umur diamankan Polres Kebumen karena diduga hendak melakukan tawuran antar pelajar. Mereka kemudian menjalani pembinaan bersama orang tua, guru, dan perangkat desa di Gedung Tribrata Mapolres Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan pembinaan yang dipimpin Wakapolres Kebumen, Kompol Andre Bakhtiar Winanomo, mewakili Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama itu, suasana haru sempat mewarnai jalannya acara. Para remaja bersujud di hadapan orang tua mereka sambil menangis dan mengaku menyesali perbuatannya. Ke-20 remaja tersebut diamankan oleh Satres Narkoba Polres Kebumen saat berkumpul di sebuah tempat tongkrongan di Desa Bendungan, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Dari lokasi, polisi mengamankan 3 bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 70 cm. Senjata itu diduga akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya telah membuat kesepakatan melalui media sosial. Menurut hasil pemeriksaan, para remaja tersebut berencana menggelar tawuran setelah berkomunikasi dan saling menantang dengan kelompok lain melalui platform media sosial.
Polisi kemudian melakukan pencegahan sebelum aksi tersebut terjadi. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara menggelar konferensi pers hasil pelaksanaan operasi mandiri kewilayahan Pekat Anoa 2026 yang berlangsung selama 15 hari mulai 22 Mei hingga 5 Juni 2026. Polda Sultra menggelar konferensi pers hasil pengungkapan operasi Pekat Anoa serta kasus 3C yakni Curas, Curat, dan Curanmor bertempat di lapangan apel presisi Polda Sultra. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Himawan Bayu Aji yang didampingi oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Iis Kristian serta pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara yang bertempat di Tribun Presisi Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa Operasi Pekat Anoa 2026 merupakan upaya Polda Sulawesi Tenggara bersama dengan Polres dan Polresta Jajaran dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif, sekaligus menekankan berbagai bentuk penyakit masyarakat serta tindak pidana yang meresahkan warga. Dalam kurun waktu itu juga kita melaksanakan di Polda Sulawesi Tenggara Operasi Pekat Anoa tahun 2026 yang serentak di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara selama 15 hari dari mulai tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Operasi ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Besar Nasional, perayaan keagamaan, serta berbagai agenda daerah. Melalui upaya ini diharapkan stabilitas Kamtibmas dapat terpelihara sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan lancar. Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal, penyalahgunaan narkotika, perjudian, praktek prostitusi, aksi premanisme, pungli, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, kejahatan jalanan, geng motor, serta penyalahgunaan senjata tajam. Operasi ini dilaksanakan melalui kegiatan preemptif, preventif, dan represif berupa edukasi masyarakat, patroli dialogis, razia, hingga penegakan hukum secara profesional dan terukur, guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memberikan efek jera. Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan apel presisi Polda Sultra. Saya Bribda Nirwana Permata Dewi dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Polsek Pulau Bacan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukumnya. Tersebut menyasar sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat pengolahan miras tradisional di area perkebunan. Pemirsa, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Pulau Bacan menggelar operasi pemberantasan minuman keras tradisional di dua lokasi yang berbeda di Kecamatan Bacan Selatan. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Pulau Bacan yang dibagi menjadi dua tim melaksanakan penyisiran pada lokasi-lokasi yang menjadi sasaran operasi. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah bahan baku saguer yang diduga akan digunakan dalam proses pembuatan minuman keras tradisional. Berlokasi di Desa Amasingkali, petugas menemukan dan memusnahkan sekitar 170 liter bahan baku saguer yang tersimpan dalam beberapa jerigen. Sementara itu pada lokasi Desa Panamboang, petugas juga menemukan dan memusnahkan sekitar 310 liter bahan baku saguer yang tersimpan dalam jerigen, wadah bambu, serta salah satu drum yang berisi dan digunakan dalam proses pengolahan. Secara keseluruhan, jumlah bahan baku saguer yang dimusnahkan di tempat mencapai kurang lebih 480 liter.
Polres Halmahera Selatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dengan tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengonsumsi minuman keras ilegal, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mewujudkan Halmahera Selatan yang damai dan bebas dari berbagai bentuk gangguan Kamtibmas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Almapul Jamal Kutara melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jaringan internasional. Polisi berhasil menangkap satu orang perempuan warga negara asing. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial WNK, warga negara Hong Kong yang diduga berperan sebagai kurir jaringan internasional dalam penyelundupan sediaan farmasi jenis ketamin seberat 10,8 kg dengan nilai mencapai 10,9 miliar rupiah. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnuwardana mengatakan WNK membawa ketamin dengan cara disembunyikan dalam koper yang dibungkus dengan pakaiannya. Kasus ini terungkap pada Senin 30 Maret 2026 di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Sat Narkoba Polresta Suta, petugas Bea dan Cukai mencurigai sebuah koper berwarna perak milik tersangka yang baru tiba dengan rute Paris, Dubai, Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 199 bungkus suplemen merek Fitland Basics yang ternyata berisi serbuk putih ketamin. Jika dikonversikan ke nilai ekonomi, barang bukti ketamin yang disita mencapai sekitar 10,9 miliar rupiah. Selain itu, pengungkapan kasus ini diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 21.596 jiwa dari potensi penyalahgunaan ketamin. Polisi juga menetapkan S sebagai daftar pencarian orang karena diduga menjadi pihak yang mengendalikan pengiriman ketamin dari luar negeri ke Indonesia. Dari Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.